Bab 395. Domain dewa adalah yang terbaik. Di tembok kota, Kaisar Dewa menatap Mileye di bawah, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Teknik pedang ini. Di bawah, setelah naga raksasa itu ditebas oleh pedang Mileye, dia sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia marah dan akan menyerang lagi. Kaisar Dewa di tembok kota tiba-tiba berkata, "Mundur." Di bawah, naga raksasa itu berhenti, dan kemudian mundur ke sisi tembok kota, tetapi matanya terus menatap Mileye. Kaisar Dewa muncul di depan Mileye, dia melirik Mileye, "Apa nama teknik pedangmu?" Mileye berkata, "Menghunus pedang menentukan hidup dan mati." Teknik pedang ini awalnya adalah dua keterampilan pedang, yang diturunkan oleh dua senior, kemudian aku menggabungkannya menjadi satu. Kaisar Dewa mengangguk pelan dan berkata pelan, "Teknik pedang ini tidak buruk, dan kedua seniormu juga kuat." Mileye tersenyum dan tidak berbicara. Kaisar Dewa menatap Mileye, "Apakah kamu tahu mengapa aku memintamu untuk melawan naga ini?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior tidak memintaku untuk mengalahkan naga raksasa ini, tetapi untuk melihat apakah aku memiliki tekad untuk melawan naga raksasa ini." Kaisar Dewa tersenyum kecil, "Kamu benar-benar pintar." Saat dia berbicara, dia melirik naga raksasa yang tidak jauh, dan kemudian berkata dengan lembut, "Seniman bela diri pada saat generasiku memiliki hati yang paling menakutkan. Seni bela diri adalah perjalanan tanpa akhir. Di jalan ini, kamu akan menemukan banyak masalah. Jika kamu takut, kamu tidak akan bisa melangkah lebih jauh." Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, "Kamu tidak hanya tidak takut, tetapi yang lebih langka adalah kamu memiliki tekad untuk bertarung sampai mati." Mileye mencibir, "Senior terlalu memujuki. Bahkan, barusan, aku memiliki niat untuk melarikan diri." Kaisar Dewa tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari kultivator pedang, dia tidak menyembunyikan apapun." Saat dia berbicara, dia merentangkan tangan kanannya, dan seberkas cahaya putih muncul di telapak tangannya. Kaisar Dewa menatap Mileye, "Menjadi warisanku juga berarti memiliki sebab akibat denganku. Mungkin karena apa yang terjadi hari ini, itu akan membawamu banyak masalah di masa depan. Kamu harus berpikir jernih." Mileye tersenyum pahit, "Aku sudah memiliki banyak masalah. Aku tidak keberatan jika bertambah." Kaisar Dewa mengangguk, "Meskipun Star Territory sudah mati, banyak mantan bawahanku yang masih ada. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak dapat diatur. Kamu memiliki warisanku, jika kamu tidak cukup kuat, mereka tidak akan mematuhimu. Tidak hanya itu, mereka bahkan dapat membunuhmu. Oleh karena itu, setelah meninggalkan tempat ini, sebelum kamu tumbuh dewasa, cobalah untuk tidak terlalu menonjolkan diri." Saat dia mengatakan itu, dia membalik tangan kanannya dengan ringan, dan cahaya putih menghilang tepat di antara alis Mileye. Tubuh Mileye langsung bergetar, dan tak lama kemudian, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke benaknya. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang lebih di lautan kesadarannya. Mileye tidak melihat lebih dekat pada hal-hal ini, karena tubuh Kaisar Dewa di depannya mulai berangsur-angsur menjadi ilusi. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah senior benar-benar sudah meninggal?" Kaisar Dewa tersenyum dan berkata, "Jika aku tidak meninggal, bagaimana aku bisa meninggalkan warisanku di sini?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Untuk seorang master seperti senior, pasti sulit untuk terbunuh." Kaisar Dewa berkata dengan lembut, "Seni bela diri tidak ada habisnya, dan semakin kamu maju, semakin banyak kesulitan yang akan dihadapi." Dengan begitu, tubuhnya menjadi semakin tidak jelas, dan segera menghilang. Pada saat ini,
Mileye sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cepat, apakah senior mengenali Jen? Mendengar hal itu, ekspresi Kaisar Dewa yang hendak menghilang tiba-tiba berubah. Jen, apakah kamu mengenalinya? Mileye mengangguk, aku mengenalnya. Senior mengenalnya. Kaisar Dewa berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini adalah orang dari alam para dewa, yang mengaku paling mampu bertarung di alam para dewa. Hal yang paling menakutkan baginya bukanlah kekuatan, tapi saat itu, Kaisar Dewa tiba-tiba menghilang. Mileye tercengang, dan saat berikutnya, dia berkata dengan marah, Jen, apa yang kamu lakukan? Jen berkata dengan suara rendah, dia terlalu banyak bicara. Aku akan memberinya tumpangan. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Jen, apakah kamu sangat pandai berkelahi? Dia tidak lupa bahwa Kaisar Dewa baru saja mengatakannya. Jen ini mampu bertarung dengan hebat. Jen berkata, dia telah memberikan warisan kepadamu, kamu lihatlah dulu. Mendengar ini, Mileye tidak peduli dengan Jen, pikirannya tenggelam ke dalam tubuh. Barang-barang yang ditinggalkan Kaisar Dewa adalah satu komunitas teknik seni bela diri. Selain itu ada segel emas, tombak panjang, satu baju zirah, 2 pelindung lengan, 2 bantalan lutut, 2 sepatu bot tempur, 1 perisai panjang emas. Saat melihat hal-hal ini, Mileye tercengang. Saat berikutnya, Mileye sangat gembira. Mendapatkan sesuatu yang besar. Hasil yang besar. Mileye hampir tertawa terbahak-bahak, dan pada saat ini, suara Jen terdengar, tertawalah sekarang, kamu akan menangis di masa depan. Senyum Mileye menghilang, apa maksudmu? Jen berkata pelan, sebab dan akibat, mengerti. Jangan tanya jika kamu tidak mengerti, aku tidak tertarik membicarakan hal-hal tingkat rendah seperti itu denganmu. Mileye mengabaikan Jen, dia melihat lebih dekat teknik seni bela diri dan teknik supranatural. Nama teknik seni bela diri adalah Tinju Raja. Jen tiba-tiba berkata, tinju ini tidak cocok untuk dipraktikkan olehmu. Yang disebut tinju raja berarti semakin besar kekuatannya, semakin kuat kekuatan tinjunya. Di puncak Kaisar Dewa, dia menguasai seluruh Star Territory, pukulan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan kamu tidak berhak, jadi kamu tidak dapat mengolah esensi dari pukulan ini sama sekali. Dan setelah melihatnya dengan seksama, Mileye berpikir itu sangat disayangkan. Seperti yang dikatakan Jen, tinju raja ini tidak cocok untuknya berlatih. Namun, dia memikirkan seseorang, dan orang itu pasti cocok untuk berkultivasi. Wina Lian dan Tangmo Tuoba. Dua orang ini sangat cocok untuk melatih keterampilan teknik tinju. Pada saat ini, Jen berkata lagi, jurus tubuh emas yang tak terkalahkan itu, kamu bisa berlatih. Ini adalah satu komunitas kekuatan teknik supranatural. Jika kamu berhasil berlatih, kamu dapat membuka tubuh emas dalam waktu singkat. Adapun kekuatan tubuh emas ini, itu tergantung pada kemampuanmu. Mileye buru-buru menatap jurus tubuh emas yang tak terkalahkan itu. Melihatnya, Mileye sedikit bersemangat. Karena jika berhasil melatih jurus tubuh emas tak terkalahkan ini, tubuh fisiknya akan lebih kuat dari naga. Adapun kemampuan bertahan dari serangan naga raksasa sebelumnya, dia secara pribadi sudah mengalaminya. Pedangnya adalah puncak tingkat suci, tapi gagal meninggalkan jejak pada lawan. Jika kultivasi ini berhasil, dia tidak akan terkalahkan untuk jangka waktu tertentu. Memikirkan hal ini, Mileye menjadi semakin bersemangat. Namun, alih-alih langsung berlatih, dia melihat segelnya. Segel ini pasti adalah segel dunia. Dan begitu Mileye mengeluarkan segel ini, segel itu tiba-tiba menghilang,
Mileye sedikit membeku. Saat berikutnya, ekspresinya berubah. Jen. Di lantai 4, suara Jen terdengar. Segel ini untuk sementara berguna bagiku. Pinjamkan padaku. Aku akan mengembalikan padamu dalam 3 hari. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, kamu memintaku untuk datang ke sini. Tujuan sebenarnya adalah untuk segel ini. Jen tidak menjawab. Mileye hendak melanjutkan bertanya, namun Dewa Agung Erlu tiba-tiba berkata, dia membutuhkan energi dari gunung dan sungai di segel itu untuk memulihkan tubuhnya. Mileye berkata, jika dia pulih, apakah dia akan keluar dari menara? Memikirkan hal ini, Mileye sedikit khawatir, karena jika dia memukulnya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan wanita ini. Jika wanita ini keluar, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, siapa yang bisa tahu dia bisa keluar dari menara atau tidak? Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye tidak peduli tentang Jen lagi. Tidak ada gunanya khawatir tentang ini sekarang. Dia melambaikan tangan kanannya, dan satu set peralatan muncul di depannya. Mileye tahu bahwa set peralatan ini pasti set Ragnarok yang dikatakan Jen. Mileye melenturkan jari-jarinya, setetes darah tenggelam ke dalam armor. Saat berikutnya, set Ragnarok menghilang secara langsung, dan ketika muncul, itu sudah ada di tubuh Mileye. Saat mengenakan set Ragnarok ini, ekspresi Mileye berubah drastis. Dia dengan cepat melepasnya, karena tubuh dagingnya benar-benar terkoyak dan darah mengalir keluar. Pada saat ini, dia telah menjadi manusia berdarah. Jen tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin mati? Ini adalah artefak abadi, yang memiliki kekuatan kualitas super, dan sekarang tubuhmu tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Jika kamu memakainya secara paksa, tubuhmu akan langsung hancur. Mileye tersenyum pahit, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jen berkata, aku berharap kamu mati. Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye duduk dan melihat set Ragnarok di depannya. Dia sedikit khawatir. Tidak bisa digunakan. Tidak peduli seberapa bagus barang itu, jika tidak dapat digunakan, itu tidak berbeda dengan besi tua. Sekarang dia tampaknya memiliki kotak emas, tetapi dia tidak memiliki kunci. Jen berkata lagi, jika kamu berhasil mengolah jurus tubuh emas, maka kamu akan bisa memakai set dewa ini. Mileye tiba-tiba berdiri, benar. Jika dirinya dapat berkultivasi dengan jurus tubuh emas ini, tubuh fisiknya akan menjadi tidak terkalahkan saat itu, dan secara alami dapat memakai Dewa Ragnarok ini. Berbicara tentang ini, dia menjadi bersemangat lagi. Melatih jurus tubuh emas. Dan Mileye menyadari bahwa untuk mengolah jurus tubuh emas ini, dia membutuhkan bantuan benda asing, dan benda asing pertama yang menanggung beban adalah darah naga. Darah naga. Mileye menoleh untuk melihat 2 naga raksasa, tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan darahnya? Mileye tidak berpikir bahwa pihak lain akan berdiri di sana dan membiarkan dia mengambil pedang dan mengambil darah naga. Harus mendapatkan darah naga dulu. Mileye terdiam sesaat, dan kemudian berjalan di depan naga raksasa yang telah bertarung dengannya. Pada saat ini, naga raksasa itu membuka mata naganya, itu lebih besar dari Mileye. Mileye tersenyum malu-malu, naga yang terhormat, aku adalah keturunan Kaisar Dewa. Naga raksasa itu menatap Mileye, tidak berbicara, hanya menatap dengan tenang. Mileye menggigit bibirnya dan berkata, bisakah kamu meminjamkan darah naga kepadaku? Tidak banyak. 1 ember saja sudah cukup. Pada saat ini, mata naga raksasa itu menjadi dingin, dan setelah melihat ini, sudut mata Mileye berkedut, dan dia dengan cepat berkata, 1/2 ember saja.
Naga raksasa tiba-tiba mengangkat cakarnya dan hendak menyerang. Melihat adegan ini, Mileye berbalik dan lari dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia menghilang di ujung langit yang jauh. Naga itu tercengang. Apakah dia sudah melarikan diri? Naga itu tidak mengejarnya. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan cakarnya, dan pada saat ini, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di udara tidak jauh di depannya, seorang pria berjubah hitam tergantung di udara. Pria berjubah hitam itu tidak bernafas sama sekali, seolah-olah tidak ada. Naga raksasa itu menatap pria berjubah hitam itu, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu bergerak dengan tangan kanannya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di atas kepala pria berjubah hitam itu. Dalam sekejap, dunia berubah warna. Melihat pedang, mata naga tiba-tiba menunjukkan warna ketakutan yang kuat, tetapi tidak mundur dan hanya meraung pada pria berjubah hitam. Dia tidak melakukan apa-apa, jelas itu karena ketakutan. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berjalan menuju naga raksasa itu. Jika aku menurunkan pedang ini, kamu akan mati. Naga bersambung.